wabarakatuh. Sambil menunggu tamu yang lainnya, kita mulai saja. Kita pada pagi ini bisa berkumpul bersama untuk sama-sama kita sepakati lah gitu untuk menjaga lingkungan, baik dari segi kebersihannya, keamanannya, dan ketertibannya. Sengaja hari ini kami diselenggarakan karena rasanya sangat penting untuk ke depan, karena komplek ini sekarang sudah padat penghuninya, jadi supaya sama-sama menjaga. Adapun nanti acaranya akan diisi oleh dari aparat pemerintahan dan juga nanti dari tokoh masyarakat yang alhamdulillah dari tokoh masyarakat akan diwakili oleh Bapak Kiai Haji Sofyan Yahya MA. Adapun pembicara yang kami rencanakan adalah dari pemerintah desa, dari kecamatan, dan juga dari Koramil. Kebetulan yang sekarang Pak Camat lagi di jalan, katanya juga Pak Kapolsek. Jadi sekarang yang ada dulu saja Pak Danramil, mengapa? Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena itu yang utama, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk berkumpul, bersilaturahmi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati pangersa, sepuh hati, tokoh agama, Mama Kiai Haji Sofyan Yahya MA, Pak Haji Dodi dari PT Papan Jaya, para tokoh, sesepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, Babinsa Rahayu, Babinsa Mekar Rahayu, yang saya hormati. Saya merasa bahagia, ya, merasa senang, bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi di tempat ini. Kita berkumpul di tempat ini untuk membahas, mungkin untuk menyamakan persepsi tentang kegiatan terkait dengan lingkungan kita, baik itu dari segi keamanan, kebersihan, ya, itu adalah merupakan tanggung jawab kita. Kami di sini Koramil dengan penuh rasa bahagia dan bangga akan membantu bapak-bapak di wilayah ini, karena merupakan tugas dan tanggung jawab kami juga sebagai kewilayahan untuk menjaga ketertiban, keamanan, sekaligus kebersihan, yang mana kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama, ya, bukan hanya salah satu pihak saja. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menjaga lingkungan kita dan kelestariannya. Marilah kita bekerja sama bersama-sama untuk menjaga lingkungan ini. Dan kami Koramil beserta anggota siap 24 jam, kapanpun dibutuhkan, kapanpun diperlukan oleh masyarakat. Kami siap untuk membantu, baik itu keamanan, kebersihan, ataupun ketertiban yang ada di wilayah sini. Ada apapun silakan, ya, nggak usah sungkan-sungkan, silakan ke Koramil atau sampaikan ke Babinsa. Kalau ketemu kita sampaikan ke saya, insya Allah kita akan segera bergerak untuk membantu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kenapa? Tugas dan tanggung jawab kami di sini adalah membantu setiap setiap permasalahan ataupun apa yang mungkin yang menjadi kendala di masyarakat. Biar supaya itu segera kita tindak lanjut. Mau yang namanya geng motor, mau yang namanya apa, silakan komunikasikan saja. Apalagi di sini
di Kabupaten Bandung ini ada yang namanya sekarang itu program Jumat Curhat. Nah, itu sama juga memelihara keamanan, ya. Karena ini sudah berkali-kali dilaksanakan. Mohon izin Pak Pangersa, Panginten, terus beberapa kali terus dilaksanakan ku Pak Kapolres Bandung, sareng Cimahi, Jumat Curhat, jantan masyarakat curhat. Pak Kapolsek, Pak Kapolres, apa yang menjadi kendala di situ? Apa yang menjadi permasalahan mulai dari keamanan, ketertiban, semuanya curhat di situ. Termasuk apa KDRT, kamari genyondong, kamari itu disampaikan, ya. Jadi di sini alhamdulillah dari PT Papan Jaya sudah menggelar kegiatan silaturahmi ini untuk memelihara ketertiban, keamanan, kebersihan di lingkungan PT Papan Jaya atau TKI yang khususnya di Desa Rahayu. Oleh sebab itu, saya berharap kepada bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat semua, mari kita bersama-sama bergotong royong untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kebersihan. Dan sekali lagi saya tekankan untuk Koramil siap membantu, kapanpun, dimanapun siap membantu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Insya Allah ke depan kita sambil berjalan, mari kita komunikasi, mari kita perkuat untuk silaturahmi. Semoga ini menjadi berkah dan menjadi ladang ibadah untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang selanjutnya adalah pembicara dari pemerintah desa. Barangkali ada yang mewakilinya. Salam sehat buat kita semua. Saya kebetulan memang RW 14 dan ini masuk dalam wilayah RW 14. Kalau tadi disebutkan bahwa ini untuk keamanan dan artinya tidak hanya keamanan, kebersihan dan keselamatan bagi warga kita semua, karena dari dua kaki selamat dan aman nyaman itu kalau kita teruskan ke ujungnya itu adalah selamat. Tidak mungkin kita akan selamat kalau kita tidak aman. Tidak mungkin kita selamat kalau kita tidak nyaman. Karena kami yang menghadapi warga langsung, kita sering menghadapi konflik antar warga yang sebenarnya secara hierarki kepemimpinan itu bisa sampai ke tingkat yang paling atas, tetapi kami sebagai RT, RW mencoba meredam, Pak. Jangan sampai masalah keluarga yang ada di warga kami itu sampai menyebar kemana-mana. Dan ini tidak hanya antar warga, tetapi ada institusi-institusi yang masuk di dalam warga kami, yang sebenarnya secara kewilayahan itu harus izin. Tetapi entah tahu atau tidak tahu, mereka main masuk saja lalu mencoba untuk istilah dalam tanda petik adalah menggosok warga yang lain supaya mereka ikut dan melawan kami sebagai pengurus RT maupun RW. Nah, ini yang sebenarnya cukup meresahkan bagi kami. Kalau ini kita teruskan sampai ke atas pun akan jadi konflik yang cukup besar, bahkan mungkin bisa secara nasional. Sehingga ada kesempatan, ada peluang untuk kami para RW apabila terjadi gesekan-gesekan di bawah, kalau memang perlu kami sampaikan, Pak dan Ramil sudah siap untuk menerima kami. Saya kira begitu untuk teman-teman RW, kita tidak usah ragu-ragu. Karena payung kita sudah jelas bahwa kita ada di dalam satu lingkungan yang akan menolong, membantu, menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Dan kami juga mengimbau kepada teman-teman yang ada di RW, di tetangga-tetangga kami, karena waktu Pak Camat sidak ke RW 14 itu langsung menanyakan soal sampah. Nah, sudah saya sampaikan kepada Pak Camat bahwa lingkungan kami RW 14 paling mudah untuk dijadikan tempat sampah
bagi mereka yang lewat di jalan utama. Jadi mereka sambil lewat, buka jendela mobilnya, lalu membuang dari sebelah kiri. Karena belokan ke kiri itu paling enak, dia mepet ke trotoar. Sehingga banyak sampah yang ada di trotoar, bukan di dalam depan ruko. Kalau depan ruko kami rutin ada dari Pemda Kabupaten membuang sampah mobil rutin. Tetapi kalau yang di luar, nah ini yang menjadi masalah buat kita. Nah ini mungkin menjadi tugas kita semua supaya kita juga bisa kerjasama. Kita menjadi tim yang baik di Desa Rahayu, Kecamatan Marga Asih. Saya kira itu sambutan kami dari perwakilan RW. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Mukarram Pak Kiai Sofyan. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, bisa mendampingi kita, bisa memberikan penyegaran buat kita semua. Yang saya hormati rekan kerja Forkopimcam Pak Dan Ramil, alhamdulillah bisa hadir juga. Pak Babinsa, Babin Kantimas, Pak Kapolsek juga akan hadir, masih di perjalanan ya. Yang saya hormati Direktur PKI ya, yang dalam hal ini Papan Jaya, alhamdulillah dihadiri oleh Pak Haji Dodi, Pak Hendrik, dan yang lainnya ya. Dengan izin Allah kita bisa bersilaturahim di sini, sekaligus kita akan membahas persoalan keimanan ya. Kebersihan bagian daripada iman. Laras pengen Pak Kiai ya. Mudah-mudahan ini kita hadirkan beliau juga untuk memberikan penyegaran, penyejuk buat kita semua, bagaimana lingkungan kita ini supaya bersih, sehat dan indah. Siapa yang harus mengelolanya? Ya kita-kita. Tidak bisa diserahkan ke salah satu Pak RW saja, Pak Kades saja, Pak Camat saja, Pak Dan Ramil, Pak Kiai, itu ya. Bapak-bapak saja tidak, harus ada yang memimpin, harus ada kesepakatan, harus ada apa yang kita cita-citakan ini ya. Bahwa setelah kami survei baru-baru ini, termasuk hari kemarin dia survei Pak Kiai, memang ada 5 titik ini ya, yang memang ini siapa yang membuang dan siapa yang mengolah dan siapa yang bertanggung jawabnya ya. Mungkin perlu saya sampaikan dalam pertemuan ini juga nanti bahwa ini perlu ada kesepakatan ya. Yang pertama ini yang harus dikuatkan itu kelembagaannya dulu ya. Siapa yang bertanggung jawab ya di lingkungan kita ini, supaya nanti ketika ada persoalan kita sudah bisa satu pintu, siapa yang harus menggerakkan ke bawahnya, bagaimana dan siapa harus mengajak bahwa lingkungan ini menjadi bisa sehat, indah dan berseri ya. Karena memang ini Pak Kiai, saya sudah membuat slogan Marga Asih ini Marga Asih Smart, Marga Asih yang cerdas. Smart ini kalau diartikan secara Latin itu cerdas, tapi kalau diartikan secara Marga Asih ini smart itu Marga Asih punya semangat, S-nya. M-nya Marga Asih punya mandiri ya. Kemudian A-nya punya aktif ya, bahwa Marga Asih ini selalu respon dalam segala hal. R-nya religius ya, alhamdulillah Pak Kiai di sini nanti memberikan penyejukan bagaimana masyarakat atau umatnya berbuat yang terbaik untuk dirinya dan orang lain. Kalau dilihat dari visi misi Pak Bupati itu Kabupaten Bandung Bedas, B-nya bangkit. Kalau di kita S-nya semangat, bangkit dengan semangat kan itu relevan ya. Jadi ini mudah-mudahan ini bisa dilakukan, bisa dilaksanakan apa-apa yang menjadi kebanggaan saya selaku Camat Marga Asih untuk mengajak Bapak Ibu bagaimana lingkungan kita ini menjadi sehat ya, tertata, bersih dan
indah kan itu. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita nanti sama-sama di mana titik persoalannya. Ya, ini pun saya pengen mengetahui UKM ini pedagang kaki lima ini harus ada pemimpinnya yang menggerakkan, ya. Harus ada yang bisa diajak komunikasi. Sudahkah ada di sini? Ya, karena saya orang baru kan harus mengetahui, ya. Kalau ada, yuk kita sama-sama. Kalau belum ada, ya yuk kita bentuk, ya. Jadi saya pikir ini kalau dihitung 1, 2, 3, 4 mungkin ada ratusan UKM. Itu kan bagaimana UKM ini bisa bangkit lagi. Apalagi Pak Bupati punya program, ya, harus bisa dimanfaatkan program Pak Bupati ini, ya. Nanti kalau bila perlu untuk dana pinjamannya, pinjaman bergulir bisa, ya. Tapi dengan syarat harus indah lingkungan. Nanti kita komunikasikan. Itu nilainya nggak besar. 5-2 juta cukup, Pak, ya. Untuk para PKL, ya, bisa bergulir modal 2 juta untuk membuat bala-bala kabayang, ya, batina bisa 1 juta. Kalau 2 juta dari modal dasar dibuatkan kemudian dijual dan habis, itu bisa sehari 1 juta, betul Pak, ya. Terus jualan makanan dan lain sebagainya. Nah, Pak Bupati ini memang ada perdanya, Perda 5 2015 harus memperhatikan lingkungan. Apabila sampah ini berserakan, apabila lingkungan ini tidak tertata, apabila bapak-bapaknya susah diurus, ya memang itu ada aturan mainnya. Ya, jadi kita sama-sama hal ini kita wujudkan bahwa Kabupaten Bandung Bedas ini betul-betul bisa mengajak bapak-bapak lebih sejahtera lagi. Karena tujuan Pak Bupati itu masyarakatnya ingin sehat, masyarakatnya ingin cerdas, masyarakatnya ingin berubah, ya. Masyarakatnya ingin sejahtera, ya. Jadi ini Pak Bupati punya misi itu, Kabupaten Bandung Bedas itu kan B-nya bangkit, edukatif. Edukatif ini kayak seperti ini, edukatif, edukasi, bagaimana memberikan informasi, mengajak kepada Bapak Ibu selaku pedagang kaki lima untuk memperhatikan lingkungannya, ya, supaya lingkungannya menjadi sehat, menjadi bersih, menjadi tertata. Bagaimana Bapak Ibu bisa bangkit usahanya. Yang selama ini mungkin ada Bang Emok masih ngajak-ngajak kita. Masih ada, Pak? Masih ada, Pak? Silakan nanti kalau sudah terbentuk organisasinya merapat ke Pak Camat, kita Bang Emok tinggalkan, kita bangkitkan program Pak Bupati. Ya, karena memang ini bisa besok lusa ketika Bapak-bapak sudah sepakat menata lingkungan ini, merawat, ya, lingkungan TKI ini, saya pikir ini bisa diolah, ditata oleh kita semua, ya. Jadi ini banyak hal, mungkin kemarin-kemarin belum terkomunikasikan, nah sekarang saya ajak, ya. Nanti kalau sudah terbentuk organisasinya, mangga kita bicara lebih banyak. Mohon maaf, saya mau tanya ini, sudah ada paguyubannya? PKL udah ada? Belum ya? Ini PR, ya. PR Pak Kiai. Mudah-mudahan ini kita coba kita desain supaya kita bisa tata, bisa komunikasikan. Sudahkah ada pungutannya? Pungutan ada? Ini mulai nih ketemu nih. Ada pungutannya. Terus bagaimana ini kaitannya dengan perawatan lingkungan? Ya, harus dikaitkan ke situ. Kalau memang sudah ada pungutan, sudah dipaksakan dibolehkan, sebetulnya kan harus ada tempat khusus ya untuk para PKL. Ketika seperti ini mungkin ada permakluman dari pihak terkait, kemudian para tokoh, kan gitu. Akan tetapi tolong perhatikan lingkungan. Ya, jangan sampai pungutan berjalan tapi lingkungannya tidak terperhatikan. Sepakat ya? Itulah. Jadi intinya kita rembuk hari ini sampai dengan ketemu, ya, persoalannya dan ketemu solusinya. Saya pikir apakah ada yang peduli sampah berserakan di mana-mana? Ya. Itu bagaikan mencampakkan Pak RW, Pak RT, tokoh yang ada di sini, Pak Camat, Pak Kades, ketika dibiarkan. Karena kita lingkungan kita. Nanti dari mulai sekarang ketika ada orang yang membuang sampah sembarangan, tolong
itu menjadi tugas Bapak dan Ibu semua, larang yang membuang sampah sembarangan. Kemudian kalau kita yang memproduksi sampahnya disimpan di tempat yang telah disiapkan. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin selanjutnya nanti kita dengar beberapa narasumber, termasuk juga aspirasi dari Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Bapak Camat, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolres katinggal meureun hayang kene ya Kapolres Kapolsek. Bapak Kapolsek hayang kene mangkaning masih muda ya. Tapi di udag-udag mah Pak Kapolsek capek we tah, di teleponan wae tah. Terima kasih Pak Kapolsek. Para RW, para RT, yang paling pokok saudara-saudara saya para pedagang ini. Pak Wanta, kalau saya pakai bahasa Indonesia Pak, saya kurang nyaman ini sebab dengan teman-teman saya para pedagang ini. Wargi-wargi abdi ninggal upami angkat ke Afrika bujalmi teh kumuhna minta ampun di Afrika. Abdi kantos ke Sudan, kantos ke Ethiopia, apalagi Afrika. Jadi di Afrika itu, benua Afrika, ada 53 negara. Hampir sadayana tah negarana ngagambarkeun budaya masyarakat masih keneh rendah. Tapi upami angkat ke Eropa, benten deui katinggalna. Ayeuna mah ti Indonesia angkat we ka Singapura tos benten. Maka daerah tengah gambarkan budaya jelema, daerah tengah gambarkan keayaan tingkat pendidikan masyarakat. Upami orang luar lebet ke Kabupaten Bandung kan pintu nak Taman Kopo tah, upami ninggal sampah pabalatak pan katinggal ya tah primitif. Jelema teh can boga pikiran jauh, masih keneh ego. Nah, sedangkan dina pendidikan agama semuanya gak ada yang berbeda, bahwa hidup itu adalah bermasyarakat. Lamun orang asal hirup sorangan, Paji abdi mah sadahar Paji bisa dagang asal dahar, cik lamun iya dulur-dulur abdi kabeh pikiran jika gitu. Naon bedana jeung domba? Kan domba asal dahar orang malah. Nah, lamun orang berpikir jika gitu, maka orang teu beda jauh tah. Hayam asalnya tuh aya batur nyamperkeun pacok. Domba kan gitu. Coba lamun boga tanu gede gadil. Nah, orang mah jelema. Maka khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu bukan yang pandai mencari uang, tapi yang bermanfaat untuk yang lain. Manusia itu ketika dia bermanfaat hidupnya, bukan banyak uangnya, bukan tinggi jabatannya. Makanya kata Pak Camat, ketika agama mengatakan ayyukum ahsanu amala, siapa di kalian yang amalnya paling baik, bukan ayyukum aktsaru mala, siapa yang paling kaya, ayyukum a'la mansibah, siapa di antara kalian yang paling tinggi jabatannya, enggak ada, tapi ayyukum ahsanu amala. Nah, ieu maksudna kawargi-wargi anu icalan ya. Mudah-mudahan di jalan di Taman Kopo teh anu namina Taman Kopo teh lain anu Pak Haji Dodi nu urang teh ulah ngantepkeun runtah, upami aya runtah ulah janji kalaweng, upami aya batur nu ngalangkung bari mikeun sampah di lemur urang bejaan ulah diantepkeun. Pak Haji bari ngaliwat kana mobil eureunkeun mobilna sieun Pak Haji bebeja ka Haji Sofyan. Haji Sofyan disorban kieu juga Ustad sok lah sorbana preman 10 dileg-leg kabeh eta.
Jadi Haji Sofyan juga ustaz tuh pakai sorban, mata kena pakai sorban supaya juga ustaz. Sok Haji Sofyan, laan sorbana menjakan bawa preman, anu ditato tadi, anu ditato lah hayang gaya gitu, nggak ada orang hebat. Jadi ku Haji Sofyan satung tung masih kena dahar sangu majelema, kajaba mungis ngegayam besi tah, jika kuda. Abdi mam kacang eta, jang suuk eta suuk, makan kacang sambil jalan gak berani tuh micin cangkang suuk di jalan tah sampai kacang suuk di kantongan bakat kusieuna ningal kebersihan. Cobi wargi-wargi engke sakali-kali mah ya Kang Haji Rodi orang bawa ke Singapura ya nu jalan orang bawa ke Singapura juga kumaha di urang mah astagfirullah pawanta tuh asal aya jalan kosong tamal ban aya jalan kosong cuci mobil. Coba tinggal di Malaysia, di Singapura moal aya nu kitu. Di urang mah sok resep gitulah. Nah abdi nyuhunkeun ieu teh bingah pisan sakumaha anu ku pacamat cobi ngayakeun paguyuban anu tadi teh. Di mana peryogi modal wartos tangke. Jadi ada pengurusnya, ada ikatannya, upami peryogi modal teh teu kedah nangis. Keur naon make ceurik teh moal bisa ngadatangkeun duit. Nah lamun orang cerik datang modal gitu moal riweuh capek rasiko hirup lebih kena hebat tukang dagang di Taman Kopo tuh daripada pejabat di Jakarta. Naon sababna da ieu mah teh korupsi atuh cing sok da korupsi dana naon aya palingan eueuh. Abi pernah pabantah betul aja saya pernah gak tidur semalam Pak. Kenapa? Itu gara-gara gubernur Papua setor uang ke tempat judi di Singapura 360 miliar. 360 miliar. Yang tukang suuk boga duit 360 miliar. Ya bangsa samiliar hunkul ya Pak Iwan ya. Apaan teh Pak Iwan samiliar? Salakina liar, pamajikan liar, samiliar. Jadi bangsa samiliar hunkul ya. Gak ada uang. Jantan ibu-ibu bapak-bapak benteng negara sangat abdi mah. Urang ikhtiar, urang usaha, henteu ngariweuhkeun negara, henteu ngariweuhkeun pemerintah, tapi urang ulah ngerasa paling hebat. Urang kedah gaduh manfaat dina kehidupan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nomor kedua, pacamat tadi ngaharewas ka abdi. Dawuhanana, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah bakal masihan pertolongan ka urang di mana urang daek nulungan batur. Jadi kade usaha teh ulah asa jumlahna hungkul, berkah lagi kudu aya tah. Apaan teh berkah? Ya, berkah teh kengen sakedik ge ngalengitkeun kariweuh. Beda jeung usaha anu teu berkah. Duit boga, usaha jalan, tapi kariweuh teu eureun-eureun teu berkah tah. Keur naon urang boga duit ai kariweuh teu tamat-tamat. Keur naon urang usaha maju, masalah tidak pernah berhenti. Pan orang neangan duit teh keur ngeureunkeun masalah tapi kalah kana mahal. Nah eta teh dina bahasa abdi mah teu aya berkahan. Upami wargi-wargi saling menolong, saling memperhatikan, insyaallah engke berkah bakal dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu pangda dikempelkeun supaya urang berkah lah. Teu kudu makan ningali ka batur lupa jadi duit mah miliar. Ah keur naon duit 1 miliar da Allah mah adil atuh. Sok aya urang ngadu ka beungharan. Anu pangawisna modal hirup teh kanggo soca. Ulah sagala nguping-nguping paji kudu dahar atuh. Dahar mah saeutik. Pangon tah nu mahal mah. Ayeuna nasi goreng sareng TV sami teu pangaosna. Nasi goreng eta saporsi sabaraha? 15.000. Upami TV nu pangmurahna sabaraha anu 15.000 TV? Jika TV kanggo naon eta? Kanggo soca. Urang nge acuh. Kangen naon eta? Sampai kapotongan anak kieu, warna kieu, kangen naon eta? Tah soca nu pangmahalna teh. Ulah utak geutik beuteung, teu geutik dahar. Lamun mikirkeun dahar gawe teh. Maka orang geus ngelehkeun hayam tah. Abdi gaduh hayam, sapan poe can mecakan hayam di tengah gerowok ade. Paje, abdi hayang dahar eueuh. Abdi gaduh domba, teu aya domba ngagorowok. Tenang we. Maka anu pangawisna teh kangge soca tah. Kangge cepil tah. Tapi orang teu pernah nganuhunkeun ka Allah. Keindahan teh langkung awis daripada eusi patuangan anu urang diperebutkeun.
Iya masa kedi upami bapak-bapak lapar sok nyobian tuang bala-bala 2 weh cengek newe 1 kilo kira baik ngaleut ngelisah tanah waran moal eta sekali ge perut itu bukan apa-apa tapi soca langkung awis. Nah eta anu dititipkeun teh janten wargi-wargi maksudna kieu lah urang anu sok icalang di Taman Kopo mudah-mudahan sadayana masing gaduh angkenan bahwa ieu teh tempat nu urang sing apik pada ngajagi upami aya jalmi di luar janji kalawang mikeun runtah tolong perhatoskeun ku sadayana ulah diantepkeun upami priyogi foto mobilna nomor sabaraha bejakeun ku abdi ka Kapolsek urang teangan di mana tah satungtung di alam dunia pasti kapanggih ku Kapolsek aja balung di jero kubur moal katingali di alam dunia mah kapanggih keneh ka Kapolsek sakali deui wargi-wargi sadayana ngahaturkeun jazakumullah khair sing emut bahwa nilai manusia itu pada sosialnya khairun nas anfa'uhum linnas manusia yang terbaik itu adalah manusia yang bermanfaat untuk yang lain. Apa kira-kira kita bisa membuat manfaat untuk orang lain? Barangkali wargi-wargi etalah anu peryogi di dunia ku abdi mudah-mudahan urang sadayana masing gaduh emutan yen urang teh dulur nya ulah sok hiri-hirian ulah sok sisirikan hasud teh capek lamun ningalikeun batur ganti motor goblok euy usaha bareng jeung aing sia geus teu deui di mana goblok sia capek tah nguruskeun nu batur nu urang anger butut hate capek jadi lamun batur ke ganti motor alhamdulillah doakeun euy tinggal urang ke urang lain lebih gede tidinya ulah make sirik dan ketinggali anu dagang lamun anu lempang na gegebegan pasti eta nu hasud ningalikeun batur ganti motor gebeg ningalikeun batur roda na butuh renyag jadi jalan nu hasud mah renyagan mah tak walintuh-lintuh da gegebegan terus eta abdi hoyong sadayana saperus urang janten satu keluarga silih bantosan aya nanon lapor ke angkat aya kepengurusan Pak Camatnya insyaallah abdi bingah pisan anu digunakan ku Pak Camat memang di Bank Jabar wargi-wargi bahkan Bupati Bandung itu nyiapkeun dana kangge ngabantos urang sadayana tapi urang teu apal kan kangge ngabantos urang janten urang upami teu gaduh modal teu kedah lulumpatan ka RT gitu boga duit nyuhunkeun ka Bank Jabar lewat Pak Camat nanti ya. Terima kasih Pak Camat Pak Dan Ramil Pak Kapolsek aduh Allah karim ya Kapolsek begitu dong kapang payuna dulu karorompok ya. Terima kasih Pak Ikhwan mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kiai Sofyan yang saya hormati Unsur Muspika Forkopimcan Pak Haji Dodi dari Papanjaya dan seluruh Bapak Ibu pedagang yang saya hormati. Mohon izin menambahkan satu hal tadi penyampaian Pak RW, Pak RT tadi Pak RW ya berkaitan dengan tadi hubungan tidak kurang harmonis kadang antara pihak pemerintahan dengan unsur keamanan. Izin menyampaikan bahwa Pak Kapolres ini yang baru adalah Pak Aldi Subahartono mempunyai aplikasi, yaitu aplikasinya adalah Lapor Pak Kapolres menggunakan aplikasi WhatsApp. Kenapa menggunakan aplikasi WhatsApp adalah bahwa rakyat Indonesia tuh sudah 200 juta lebih menggunakan aplikasi WhatsApp. Saya yakin yang ada di sini juga semua punya WhatsApp apa ya? WhatsApp semua punya kan? Nah, jadi hampir susah ditemui orang yang tidak punya WhatsApp. Nah, oleh karena itu berkait dengan masalah keamanan, silakan Bapak Ibu yang hadir di sini bisa langsung lapor ke Pak Kapolres menggunakan nomor, silakan bisa dicatat Pak, 0812
2003. Kenapa belakangnya 2003? Karena beliau adalah Akpol lulusan tahun 2003. Beliau ini pindahan dari Polres Kerawang. Jadi berkaitan dengan masalah keamanan, mohon maaf, seperti aksi-aksi premanisme, geng motor, tindakan kejahatan lainnya, pemerasan dan lain sebagainya, silakan bisa langsung lapor ke 0812 7575 2003. Bapak sampaikan situ, lapor Pak Kapolres di TKI 2 depan Bank WJB ada anak-anak geng motor mabuk-mabukan. Lapor. Bapak melalui aplikasi WhatsApp lapor itu langsung ke operator di sana. Kapolres langsung monitor dan dari sana langsung menghubungi saya selaku Kapolseknya. Dan saya akan turun langsung berserta dengan anggota secepat mungkin, Pak. Kemarin sudah ada 2 laporan yang masuk terkait dengan anak muda yang nongkrong lebih dari 10 di Cibiuk. Sudah kita datangi, kita himbau untuk membubarkan diri. Karena apa? Kalau tidak membubarkan diri, takut ketemu dengan anggota kelompok lain, ribut, Pak. Itu yang kami khawatirkan. Kemarin ada yang minum-minuman keras, langsung kami tindaki. Alhamdulillah 2 laporan itu segera hitungan menit kami langsung datang. Saya rasa itu, Pak. Jadi memudahkan masyarakat untuk meminta bantuan ke kepolisian untuk hadirnya polisi. Nah, selama ini mungkin kan bingung. Ada tongkrong-tongkrong bingung mau lapor siapa nih? Lapor Pak Babin, gak ada angkat mungkin kan? Karena Pak Babinnya mungkin lagi nggak punya pulsa lagi kan, atau Pak Babinya lagi tidur mungkin kan. Nah, tapi kalau itu 24 jam, Pak. Bapak mau lapor jam 3 akan kami tidak lanjuti. Mungkin kalau saya selaku Kapolsek tidak ada hadir di tempat karena mungkin jam 3, anggota yang piket itu yang akan hadir, Pak. Saya rasa itu mohon izin Pak Kiai untuk memudahkan masyarakat melapor ke polisi bila ada hal-hal tindak kejahatan atau premanisme atau aksi kejahatan lainnya. Terima kasih. Saya rasa itu tambahan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara penyampaian wejangan-wejangan sudah selesai, dan mungkin nanti kalau ada acara lain dipersilakan Bapak Haji Ade Muhyi yang dari kecamatan akan membawakannya. Dan kepada bapak-bapak sekalian, sekarang acara makan siang dan alhamdulillah sudah dibagikan, maka silahkan. Alhamdulillahi wa syukur nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Camat Margasi, Pak Kapolsek beserta jajaran, Pak dan kami juga tidak lupa dari perwakilan PT Papan Jaya Sentosa, PUPR dan Dinas LH, Bapak-bapak Ketua RW ataupun masyarakat di lingkungan Taman Kopo Indah, dan tidak lupa juga mungkin para aktivitas ekonomi kecil, para pedagang yang hariannya melakukan aktivitas pedagang di Taman Kopo Indah yang sangat kita cintai ini. Mohon maaf barangkali obrolan bapak-bapak terpotong karena sedianya sebagaimana tadi telah saya sampaikan, sebetulnya setelah tadi ada semacam paparan ataupun mungkin sambutan-sambutan dari para narasumber
tadinya kita itu ingin dilanjutkan dengan acara diskusi terutama dengan para ketua RW ataupun tokoh masyarakat di lingkungan Taman Koko, juga para pedagang. Apa yang menjadi tema kita sesuai dengan apa yang terpampang di spanduk. Mungkin masalah yang paling krusial adalah bagaimana caranya kita membijaki supaya sampah itu tidak jadi masalah, khususnya untuk warga masyarakat Taman Koko, untuk Desa Rahayu, Mekarahayu, Kecamatan Marinasi, tentunya Kabupaten Bandung. Makanya pada kesempatan ini sengaja Pak Camat menghadirkan mereka-mereka itu yang memang sangat-sangat kompeten dalam hal ini, dari Dinas LH, dari Dinas Kebersihan, kita supaya berdiskusi. Mungkin nanti kita saling berbagi informasi, bapak-bapak bisa menyampaikan keluhan ataupun aspirasi dan informasinya kepada kami, dan insya Allah mungkin nanti dari dinas-dinas terkait ataupun dari Pak Camat, Pak Kapolsek dan Pak Danramil juga mungkin akan menyampaikan informasi bagaimana seharusnya tindakan yang harus kita ambil dalam rangka untuk menanggulangi masalah persampahan. Yang kedua, tentunya juga sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Danramil ataupun Pak Kapolsek terkait urusan keamanan, karena tentunya tidak hanya masalah sampah Pak yang menjadi permasalahan kita, masalah keamanan juga itu menjadi suatu kebutuhan yang sangat pokok bagi kita. Sok sanaos lingkungan bara resihnya Pak RW-nya ari aman mah tetap kan kita tidak bakalan nyaman, ataupun sebaliknya. Walaupun kita aman, ketertiban terjaga, tapi sampah berserakan di mana-mana. Terus ketinggalan gosoca gitunya. Makanya ini adalah satu permasalahan yang sifatnya sangat komprehensif, artinya harus diselesaikan bukan hanya menyelesaikan satu masalah saja, tapi secara keseluruhan yang mengait masalah hak warga masyarakat yang ada di Taman Koko. Yang ketiga, khusus untuk masalah pedagang, tadi salah satunya Pak Camat menyampaikan bahwa program Pak Bupati Bandung itu adalah memberikan pinjaman lunak tanpa anggunan, tanpa bunga, yang digitnya antara 500 sampai 2 juta. Barangkali mungkin ada yang tertarik, harus bagaimana supaya kita itu mendapatkan bantuan tersebut, dan kemana mungkin kita mengajukan pinjaman tersebut. Insya Allah nanti mungkin Pak Camat bisa memberikan penjelasan yang lebih gamblang lagi. Untuk itu, karena kalau pemaparan tadi juga sudah disampaikan, barangkali pada kesempatan kali ini satu momen yang sangat berarti dan mungkin sangat susah Pak Haji Dodi ya. Sangat susah. Susah seperti apa? Karena kita masing-masing mempunyai kesibukan yang alhamdulillah melalui PT Taman Koko ataupun Papan Jaya Sentosa, kita bersama-sama bisa bersilaturahim. Pak RW kan jarang-jarang Pak RW tepang sarang Pak Camat ya Pak RW-nya. Sarang Pak Danramil, sarang Pak Kapolsek, sarang Pak Asep Bintang di Dinas Kebersihan, Bapak di LH. Tapi alhamdulillah kita berterima kasih sekali kepada PT Papan Jaya Sentosa yang bisa memfasilitasi diadakannya, sebut istilahnya mungkin istilah pakai itu, kita bersilaturahim pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Untuk itu mangga Pak san badai ngabetan dia pilih anu badai didudukeun mengenai sampah Pak. Sampah teh abdi tadi ninggal video di pengurus sampah itu di TPA. Kedah miteun sampah teh cenah sampah yang dapur. Akhirnya sampah itu kenging. Saya tak nu bingung teh ka mana gitu. Sampah produk bade dilarikeunana gitu. Sedangkan sampah produk paling seueur. Di Rahayu kan sadayana konveksi sadayana. Saya teh ayeuna nu teu dikengengkeun teh sampah produk gitu. Duduk kekengeng. Tapi dalam hal ini sebetulnya kalau saya nggak salah punten banyak Kabupaten Bandung itu sudah menerbitkan Perda nomor 1 tahun 2022. Di sana kan ada pasal yang menyatakan tindakan-tindakan yang bisa dilaksanakan oleh aparatur penegak Perda. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya mungkin dari PUPR ataupun nanti dari Pak Camat bisa menjelaskan harus seperti apa, tindakan seperti apa. Misalkan manakala ada seorang warga masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempat yang sudah semestinya,
apakah bisa dilakukan tindakan-tindakan berdasarkan perda dalam rangka untuk membuat efek jerah kepada si pelaku seperti itu. Nah, yang kedua, dari Bapak perwakilan dari RW 11 tadi ada pertanyaan, saya juga kurang tahu nanti yang menerbitkan videonya itu siapa tadi kan? Kan tinggal video Pak ya? Ya. Nah, dukat saya video akan gitu Ya, terang video aja pada mau TPA. Oh, pada mata TPA. Atau mungkin nanti dari pihak developer mungkin yang bisa menjelaskan bahwa yang bisa dibuang ke sana itu hanya sampah-sampah rumah tangga saja. Sementara kalau sampah sisa produksi itu katanya nggak boleh, mungkin nanti bisa dijelaskan. Yang kedua, ada keluhan juga terkait masalah PKL, karena salah satu keinginan kita adalah dalam rangka untuk penertiban masalah PKL. Tapi ada kejadian di lapangan, PKL itu bertambah terus mungkin Pak gitunya. Namanya bertambah terus dengan catatan mungkin siapa yang berani untuk bla 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 mungkin gitu ya. Itu masih bisa diperbolehkan untuk berdagang di lingkungan Taman Topo Indah. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 dari Pak RW 11, mangga Pak Bapak ti PUPR mungkin dia sangat jelas kenana nanti ditambahan ku Pak Camat oke ti Pak Kapolsek sareng Pak Dan Ramil panginten. Mangga Pak terkait penindakan dan penegakan perda kepada siapapun yang membuang sampah yang tidak pada tempat yang semestinya. Mangga Pak, silakan. Pak Camat salah. Ini saya PUPR. Oh, PUPR, di LH. LH punten. PUPR itu PUPR namanya. Satu PP tayanya. Bapak tuh di LH itu tes alugin, mangga. Perkawis masalah sampah limbah itu ada perlakuan khusus Pak. Jadi tidak bisa sembarangan. Nah, itu ada bidangnya. Di sana itu ada bidang namanya bidang PS. Nah, di sana ada untuk menindaklanjuti seperti apa. Contoh pabrik-pabrik. Kami melayani juga pabrik-pabrik, tapi pabrik-pabrik itu ada klasifikasinya. Karena di TPA itu limbah yang membahayakan itu tidak bisa. Jadi ada perlakuan khusus. Jadi kalau emang dari pihak di sana Sigonewas, jadi cobalah koordinasi dengan kami dengan dinas LH, nanti ditindaklanjut apakah ininya berbahaya atau tidak, atau bisa nilai ekonomisnya seperti apa. Itu mungkin sementara. Jadi emang itu limbah itu ada perlakuan khusus. Contoh, ada limbah majun dimasukkan ke tong sampah. Kasihan anak buah saya misalnya ngagacokna teh ditakol ku eta teh ngabanting gitu. Terus sesah ngotot kemana-mana. Kata kamari aya di TKI 3 yang di tikungan itu ada yang itu suka ngomong aya karena sudah dikerjakan udah aman. Itu sampahnya keluar, semua keluar seenaknya gitu. Jadi ada perlakuan khusus untuk sampah seperti itu. Makanya kami juga tidak bisa menarik seperti itu. Akhirnya ditinggalkan saja. Cuma mewakili Pak dari masyarakat, gitu bingung kemana kebuang gitu. Boleh nanti ada waktu nanti jam kerja Bapak ke dinas LH, nanti sana hubungi bahwa saya punya sampah ini kategori seperti apa. Nanti disurvei, nanti ditindaklanjut oleh kita juga. Kalau sudah ada selesai aman, silakan. Mungkin pelakuannya sampahnya harus seperti ini, di kalungan atau apa seperti apa gitu. Jadi mempermudahkan di sana seperti itu. Itu mungkin kasihan sama yang nadiknya Pak. Iya. Yang nadiknya itu yang kena getahnya Pak. Iya, makanya kalau sudah ada keputusan, sudah ada aturan mainnya bahwa limbah majun harus di karungan misalnya teh, harus tertib, contoh seperti itu. Jadi tidak menghambat pekerjaan. Jadi intinya limbah juga kita layani, cuma nanti ada yang tim bagiannya, bukan kami. Kalau kami khusus untuk sampah organik itu mungkin. Terima kasih. Atur nuhun. Pak Camat mungkin tadi ada PKL menurut informasi dikelola oleh TKI ya, oleh perusahaan ya. Ada informasi PKL-nya tidak terdata dan ada informasi ini kewajiban siapa ya kaitannya kebersihan. Nah, makanya kami sengaja dari pihak kecamatan minta didampingi oleh pihak PUPR kewajibannya nanti apa, pihak LH kewajibannya apa, pihak Satpol kewajibannya apa, pihak desa kewajibannya apa, pihak RW kewajibannya apa, pihak PKL kewajibannya apa. Ini kalau ini sudah bersatu
saya pikir siapapun orangnya yang akan mengotori wilayah kita ini bisa tertangani ya, karena ini merupakan satu komitmen ya. Seperti kalau saya lihat ini ada video-video sama ini ada video yang memang video ringan sampah ringan. Saya pikir bukan dari limbah perusahaan, bukan. Nah, ini antara limbah yang lewat dan limbah yang ada, orang yang ada di sekitar. Nah, ini mata telinga Pak RW ya harus jeli, mata telinga dari TKI pun harus jeli. Saya itu ingin menggerakkan ketika ada orang yang tidak bertanggung jawab melempar sampah, baru kelihatan melempar saja, ini harus sudah ada energi semua bahwa itu tidak benar, bahwa itu harus betul-betul dipahamkan mereka tidak boleh buang di situ. Nah, ini yang belum terkomunikasikan ya, karena memang produksi sampah di sekitar jalan protokol TKI ini kan banyak, selain warga, toko, kemudian PKL dan yang lewat itu kan produksi sampah ya. Ini yang belum terdeteksi, belum terdata, PKL-nya nanti ada berapa, tokonya ada berapa, prediksi yang buang dari luar ada berapa ya. Kalau kita belum dibentuk satu komitmen yang kuat ya tidak akan tertangani. Tugas dari PUPR ya tugasnya hanya sifatnya membersihkan lingkungannya saja, artinya ketika tidak berbicara sampah ya, ketika lingkungan ini sudah menjembrung ya, saya telepon ke Pak UPT, tolong dibantu ya, dia datang respon. Ketika ada sampah yang sudah berjumlah, Pak Kepala UPT LH bersihan, tolong dibantu. Tapi dia bertanya, titiknya di mana? Nah itu kan dia sudah pemetaan. Kalau titiknya sudah titik aman tidak aman kan tahu. Oh itu mah sudah terkelola oleh RW dengan baik. Oh itu mah sudah terkelola oleh developer yang baik. Oh itu mah sudah terkelola oleh paguyuban yang baik kan gitu. Ketika berbicara masih samar, nah ini jawabannya beda. Artinya berpikir dulu untuk wah didinya mah. Nah misalkan nah ini kita pengen ada jawaban bahwa itu titik lokasi yang menjadi tanggung jawab kita semua. Kan gitu. Makanya saya perlu tadi komunikasi dengan para PKL. Kalau dari PKL ada sih. Karena PKL itu 24 jam lah bisa membantu Pak RW ya, bisa membantu Pak Kades, bisa membantu dari UPT, termasuk membantu kecamatan ya. Ini PKL itu harus dirangkul dengan baik, cerdaskan mereka, edukasi mereka. Tadi saya bilang bila perlu modalan oleh kita ya gitu. Pak Bupati sudah menyiapkan. Saya pengen lebih dekat lagi ngobrolnya. Kalau sudah dia merasa terkelola dengan baik, saya pikir tidak susah untuk bagaimana menggusar-geser PKL itu ya, karena dia sudah terperhatikan. Kalau sekarang sepertinya ini kan saya belum bisa. Sepertinya sekarang itu masih setengah-setengah, antara ada yang memperhatikan, antara ada yang tidak terperhatikan ya. Jadi ini yang perlu kita komitmenkan hari ini. Sebetulnya tadi saya pengen menjaring semua PKL seperti apa, keluh kesahnya ya. Ada yang sudah memperhatikan sampah, wah itu saya sudah kurang gimana Pak menjaga membuang sampah yang liar kan. Pasti ada yang bilang begitu. Tapi ada juga yang memang dia pelakunya membuang sampah sembarangan tanpa memperhatikan keindahan. Nah, itu memang kalau seperti ini Pak Haji Dodi, Pak Andri ya, ini juga nanti harus ada season kedua ya. Mungkin ini petinggi-petingginya dulu lah. Pengennya tadi langsung plek gitu ya. Jadi kita bentuk paguyuban. Kalau sudah ada paguyuban, ini mohon maaf kalau belum ada ya, kita bentuk. Kalau sudah ada ya kita kuatkan. Karena ini akan mengganggu nanti ketika ini ditertibkan, pasti ada yang tersentil. Pihak-pihak yang memang yang tadinya sudah nyaman kemudian akan ditertibkan. Seperti itu ya. Ini juga komunikasinya harus bagus. Tapi kami dari pihak pemerintahan kewilayahan ya, saya pengen terkomunikasikan dengan baik semua. Aturannya kita buka bersama-sama, teknis kerjanya seperti apa, kemudian advokasi kepada masyarakat sekitar itu seperti apa, supaya kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan itu betul-betul
itu adalah produksi kita, bahwa kita suka indah, suka bersih. Nah itu kan semua. Bahkan saya punya ide, kalau memang ini belum bisa dilaksanakan dengan tertib, tapi akan kita coba pancing. Kita membuat, ya udah sepakat, Forkopimsam ini udah sepakat akan menempel spanduk pada camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, kemudian Pak RW, tokoh di sekitar. Saya akan tanya, ketika yang tadi saya sebutkan itu ya dilempar sampah, ya akan marah nggak? Kalau di situ di dalam spanduk itu ada Pak RW-nya, ya, ada Pak RT-nya, ya. Mungkin ini pasti ada pemikiran pro dan kontra. Saya pikir kalau misalkan Pak Camat dilempar sampah, ada anggota Satpol melihatnya pasti akan merasa terbangkit. Dan begitulah ketika Pak RW-nya dilempar sampah atau digudukin sampah di pas papan informasi pengumuman atau spanduk pengumuman, saya pikir pedagang pun akan bergerak. Ini itu selain dari strategi yang akan diterapkan, juga komitmennya harus kuatkan. Di depan berapa RW, kalau saya lihat pemetaannya di sini ada TKI 2, TKI 3 ya, TKI. Nah ini saya belum itu. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 4 tidak ada ya? Itu yang terlewati dalam protokol. Nah, ini identik TKI 1 itu RW 1. Bukan, sebelah sana. Asli ke Margahayu. TKI 1 masuk Margahayu. Kecamatan Margahayu. Dari Pak Danramil ya. Oh, TKI 1 bagian sana. Masuk Margahayu. Ya, Margahayu Selatan. Margahayu. Oh, yang ke arah sana. Ya, Margahayu. Oke, kita abaikan dulu yang ke sana, Pak. TKI 1, kita yang melintas ke sini dulu lah dari Brujul. Ya, dari Borma, dari tol sana ya. Dari Talenta ke sini saya sampai ke ujung keluar kiri dan kanan. Ya, itu RW berapa? Kalau yang di Talenta sebelah sana itu RW 22 Makarahayu. RW 22 Makarahayu. RW 22 ya. Makarahayu. Makarahayu. Itu Pak Kanisius. Ya. Pak Ketua RW-nya. Terus kesininya? Kesininya itu ada Pak Wibowo yang sebelah sana, blok RW berapa, Pak? C. Itu 13. 13. Pak Rahayu Wibowo. masih? Rahayu. Oh, Rahayu. Batasnya Sutet. Rahayu. Sama blok D-nya saya. Blok D saya sama TKI 5. Kapolresnya RW berapa? 16 ya? RW 16. 16 ya? RW 16. Blok D, TKI 3 blok D Kebagian sama muka, depan, kebagian. depan ada yang ya? ruko ada. Yang ruko yang blok D. 15. Terus sini lagi 14. Bapak RW berapa? 14 ya? RW 14. TKI 2. TKI 2 ya. Kemudian 11. Kesininya RW 11. Pak Asep. Samping desa sampai bundaran. Desa Rahayu ya? 11 itu RW 11. Terus seberangnya patung gajah itu Pak Setiawan. RW 12. 12 patung gajah. Nah, kalau dilihat dari pemetaan ini kan berbicara 2 desa, ya. Memang perlu nanti kita hadirkan Pak Kades Rahayu dan Pak Kades Makarahayu. Kemudian Pak RW yang Pak RW 22 ya dari Makarahayu. Kemudian Pak RW 13, 16, 15, 14, 12, 11 ya. Artinya ini RW yang mengelola masyarakatnya di sana harus mengetahui supaya kita sama-sama untuk membentuk bagaimana kebijakan yang akan diambil, bantu oleh yang hadir, PR yang hadir ya. Makanya kita harus menetralisir dulu persoalan-persoalan yang ada. Ini mau diapakan jalur TKI ini ya, apakah memang mau dilanjutkan yang tadi kalau memang oleh TKI sudah dikoordinir para PKL-nya, apakah TKI ini sudah siap untuk menangani kaitan kebersihannya ya.
ataukah ada keberatan kan gitu. Saya pikir TKI pun nanti harus bisa kerjasama dengan yang RW yang terlintas ini. Batas tembok tanpa tulang Pak, hanya bata saja. Runtuh. Jadi kalau habis dipaku, dicabut, ya sama ke bawahnya ambrol. Yang nemboknya siapa? Mereka Pak. Mereka siapa? Ya itu yang kaki 5 itu yang jualan. Nah, ini bagian. Dan itu udah dikapling-kapling Pak, udah dikapling pakai nomor gitu. Berapa satu kapling teh? Oh, saya nggak tahu itu. Untuk kemarin 4 atau 5 gitu. Udah dikasih tahu. Kalau mau diikat saja kan banyak pohon-pohon banyak ini. Enggak Pak, tetap aja pakai paku 5 cm itu dicabut ya jebol ya. Runtuh. Ya makanya ini kan rembuk warga ini Pak ya. Pak RW sebagai wakil warga ya. Kalau dianggap itu tidak nyaman bagi penghuni dan penghuni itu kan punya hak untuk dilindungi ya. Puan nih sekarang. Aduh Pak. Jadi ini yang memang perlu adanya komunikasi ya. Ya artinya memang ini harus lengkap ngumpulnya kan gitu. Kalau toh memang itu akan dijadi event musiman, komunikasikan dulu seperti itu enak ya. Jadi jangan sampai ada yang dirugikan. Semua pihak desa oke Pak. ya itu maksudnya jadi sama-sama dengan pihak desa biar tahu persoalannya ya seperti apa, bahwa Pak RW ketemuan, masyarakat juga merasa tidak nyaman dan kotor. Apakah perlu ke depan? Kan itu ya. Kalau perlu ya kita sama-sama rawat lagi. Kalau semua diuntungkan kan ini mungkin itu tugas saya juga nanti untuk mengkomunikasikan. Ya seyogianya karena juga harusnya ada wakil dari desa biar ini menjadi catatan agenda kan gitu ya. Pak Bahar siap. Ya punten, jadi kayak persoalan masyarakat itu ya harus lengkap baru tuntas. Kalau tidak lengkap ya pasti kita tambah waktu lagi gitu ya. Dan ke depan ini pun dengan pertemuan ini insya Allah akan memberikan solusi secara bertahap ya. Nanti komunikasinya kalau sudah ada paguyuban ini kan enak ya, kita tinggal diundang ya dari pihak Prokopincam, pihak desa, paguyuban punya ada masalah kita kumpulkan dan bahas. Kita hanya penguatan saja, apakah merugikan, menguntungkan, apakah akan mengotori atau menjelat kebersihan gitu aja, tinggal tingtongnya kan enak. Selama ini mungkin yang belum tertata dengan bagus ya, ini menjadi PR kita. Saya juga teringat Pak RW, ayo Pak RW, Pak Camat ajaklah dengan Pak Kapolsek untuk ngobrol dengan masyarakat ya. Apalagi sekarang itu Pak Kapolsek itu punya program curhat Jumat ya. Kalau memang Jumat curhat, kalau memang nanti bisa bisa difasilitasi mangga. Kalau misalkan maaf kalau dari kaum Nasrani atau yang lainnya non Muslim bisa kita undang Pak. Kapan kita akan hadir. Siap. Intinya sama ingin menyampaikan pada masyarakat. Mungkin itu Pak. Jadi ini intinya harus kebuka dulu kaitannya dengan PKL yang dikelola oleh pihak PT ya, developer seperti apa, berapa banyak seperti apa, kemudian bagaimana pengelolaannya ya, kemudian yang belum itu mau diapakan kan gitu. Nah, ini yang perlu disampaikan, dan selanjutnya penanganan saat ini itu mau seperti apa, nanti kita bantu solusinya Pak supaya tertangani semua. Pengennya memang kalau belum ada paguyuban kita bentuk paguyubannya, kalau memang belum manajemennya belum tertata dengan baik kita bantu seperti apa. Ini mumpung Pak RW hadir itu dikomunikasikan dengan pimpinan, itu menjadi tanggung jawab perbaikannya. Biar jelas Pak, jadi tanggung jawab Pemkab apa tanggung jawab developer seperti itu. Tapi pernah nanyain ke developer, katanya tanggung jawab pengurus tempat seperti itu. Ya pasti kalau nanya ke developer begitu, kalau nanya ke saya nanya lagi. Nah ini ya, jadi supaya clear gitu ya, ini sampaikan ke pimpinan. Kalau dalam proses berarti tetap masih tanggung jawab developer. Silakan hak masyarakat juga sampaikan, nanti saya mediasi, saya dorong ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dari pihak developer. Ya, karena kalau udah serah terima, kami ini sebenarnya hanya ingin legal standingnya itu mana gitu, supaya kalau kami mau ke warga itu enak, ada pegangannya Pak, ada cantolannya gitu. Kalau sekarang warga nyerangnya ke kita gitu, mana tuh jalan, akhirnya inisiatif warga
Tadi sama Pak Haji udah dikasih tahu seperti balong yang mampu dia 30 cm, yang nggak mampu ya 10 cm tebalnya. Akhirnya begitu Pak, jalannya di depan ruko. Baik, terima kasih. Nanti Pak Hendrik sampaikan saja. Intinya kemampuan developer, kewajiban developer itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Artinya tidak perlu harus ideal, ya, tapi minimal kewajibannya terlaksanakan. Ini jangan sampai samar. Ini tugas masyarakat atau developer, ya. Kira-kira itu. Ini nanti Bapak bisa komunikasi dengan saya akan mendorong ke pimpinan PT. Jadi kalau misalkan udah tanggung jawab PMK, jadi saya komplainnya ke Pemkad gitu. Iya. Perjelas ke pertanyaan nomor 2 dari perwakilan RW 09 terkait masalah PKL. Dalam hal ini mungkin pihak developer ataupun PT yang bisa menjelaskannya. Selain itu, tadi juga berkembang kita masalah status apakah tanah ataupun perumahan ini sudah diserahkan dari developer ke pihak pemerintah ataupun belum. Nanti Pak Hendrik mungkin bisa lebih jelaskannya, dan kebetulan pada kesempatan ini kan dari PUPR juga hadir mungkin ya. Mungkin bisa nanti memberikan semacam tambahan ataupun gambaran. Karena kalau setahu saya dari beberapa perumahan yang ada di Kabupaten Bandung itu baru beberapa perumahan Pak yang sudah diserah terimakan gitu ya. Ya, kebanyakan itu belum. Sementara kan kalau menurut aturan yang ada bahwa apabila memang perumahan itu belum diserahkan dari pihak developer ke Pemda, itu kan kewajibannya ada di pihak developer. Ataupun mungkin ada semacam perjanjian parsial seperti yang terjadi di Taman Kopo Indah di RW 22 itu, di Blok E. Di Blok E karena warga masyarakatnya yang meminta, ya Pak Hendrik waktu itu ya, akhirnya kan dari segala sesuatunya, dari masalah pemeliharaan dan lain-lainnya itu menjadi tanggung jawab warga masyarakat, kan seperti gitu ya. Maka Pak Hendrik mungkin bisa menjelaskan pertama terkait masalah PKL. Ya, Pak Jidodi. Nampaknya ya kalau masalah penyerahan pasos-pasung, yang saya tahu sampai hari ini yang baru diserahkan itu adalah yang ada kaitannya dengan pembukaan gerbang tol. Jadi baru diserahkan pasos-pasungnya itu hanya jalan utama, ya, jalan utama untuk mengakses dari jalan tol. Jadi secara parsial Pak, waktu itu yang saya tahu ya. Nanti yang tadi dicanangkan oleh Pak Camat ada paguyuban itu bisa menjelma gitu. Kan segala sesuatu nanti ke situ. Itu mungkin Pak informasi sementara. Ya, Pokoknya di PUPR. saya mumpung ayah tah aparat Di PUPR biasa sakedik masihan gambaran perkawis kumaha kedahna dalam rangka penyerahan baik pasun-pasun ataupun perumahan dari developer ke pihak Pemda paling padat yang kan ilmu gambaran dengan sarjana tadi itu. Mana Pak? Kaitan dengan permasalahan IPKI ini, memang Pak, kalau misalnya pasun-pasusnya belum diserah terimakan ke Pemda, jadi itu urusan developer. Tapi ketika dikasih ke Pemda, nah Pemda yang ngurusnya. Contohnya PJU-nya kita yang ngurus Pak, drainasenya, salurannya, berikut jalannya juga Pak, jalan yang udah rusak kami bisa diperbaiki Pak, seperti itu Pak. Terus mungkin itu Pak Camat yang Margahayu akses tol yang Margahayu itu kan, itu masih kewenangan dari KM aja ya Pak, yang itu ya, yang akses tol itu. Nah kami yang kesananya Pak, yang ke arah ke SMA Margahayu itu Pak, itu di arah Margahayu juga mungkin di sana ada semacam ruko-ruko yang membangun di atas saluran Pak. Kami pernah di sidak ke sana Pak. Itu hampir dibangun semuanya, bukan etalase tokonya juga di atas saluran itu. Makanya di daerah dekat rumah sakit apa itu? UMKM itu ada genangan Pak pas itunya Pak. Kami kebetulan sudah perbaiki itu Pak kemarin itu dalam kondisi darurat. Nah mungkin bapak-bapak juga di sini mungkin yang kaitannya sama pasung PJU, silakan saja menghubungi saya aja lah. Yang padam PJU-nya silakan, karena mungkin kondisi padam juga ya ada potensi kejahatan juga Pak. Buang sampah juga mungkin enak ai parema alungkeun we. Seperti itu Pak, mungkin saya tadi sudah memberikan kontaknya ke Pak RW semuanya.
Kalau ada apa-apa, telepon saya aja. Baik PJU, baik jalan yang rusaknya, kami akan perbaikilah. 1 kali 24 jam sudah terbaik. Mungkin dari saya sekian aja Pak. Terima kasih Pak UPT. Dari PKI dikelola itu hanya sebanyak 120 pedagang saja Pak. Nah, namun seiring waktu berjalan di sini ada beberapa emang yang tadi Bapak sebutkan betul adanya Pak. Nah makanya perlu nanti ke depannya dibentuk satu paguyuban Pak supaya tidak ada yang pihak-pihak yang mengatasnamakan pengelolaan dan penjualan jual beli lapak Pak. Itu aja sih Pak. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya cuma sadar masukan aja untuk mengatasi PKL. Sebenarnya gampang. Yang tadi Pak Hendy sebutkan, yang dikelola oleh pihak developer berapa, yang di pihak tokoh masyarakat atau RW berapa, tinggal dipanggil rembukan. Dan itu nanti kita kasih tugas dan tanggung jawab dengan catatan beri sanksi. Bila mana larinya ke sampah kan, bila mana Anda kan identik jual makanan, bila mana Anda buang sampah sembarangan atau melihat tidak menegur, Anda tidak boleh jualan lagi di sini dengan kasih sanksi itu. Nah, terus tadi Pak Camat bilang dari adakan paguyuban, nanti adakan rapat kedua kalinya. Itu sangat setuju sekali Pak. Mungkin dari saya segitu aja Pak masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini jadi terbuka juga kan, ini jalur utama sudah diserahkan secara parsial. Kalau penertiban PKL-nya gimana itu? Apakah koordinasi dengan Disub dengan Satpol PP Kabupaten? Nah itu Islamnya Pak Hajinya? Iya betul. Kena kasah gitu abdi nyongkeun dia. Pak Camat. Pak Camat. Oh. Camat wilayah. Berarti nyongkeun Pak Haji kadua Pak Camat. Pak Camat Marga sekarang Pak Camat Margahayu. Iya siap. Pamitan lampir mah abdi nyalira. Kapolsek 2. Ya eta tah peryogi apa tos diserahkeun gitu. Penertibanana ya di jalur utama. Sampah asal muasalnya kan dari pedagang kaki lima, kan gitu ya. Ini kan masih kuabi didangukeun ya, memang tidak ada titik terang ataupun baru mau menuju ke titik terang. Sebetulnya yang disampaikan oleh ATN itu betul, gampang sebetulnya untuk menyikapi itu. Ini kan masing-masing RW sudah ada sektornya masing-masing. Oh batas saya dari sini sampai sini, batas RW 11 dari sini sampai sini. Sebetulnya tinggal didata aja dulu. Sekarang ini untuk awal nih, langkah awal. Data saja dari dulu, tadi dari developer. Yang dikelola oleh developer itu dari mana sampai mana, 100 berapa tadi? 120 misalnya dari TKI inilah, TKI 1 seumpama ini meskipun beda wilayah ya. Sampai batasnya TKI berapa? 3. Nah, mana saja ini titik-titiknya. Nanti disampaikan juga ke Pak RW. Pak RW ini di RW 14 yang dikelola oleh developer ada 20, di RW 11 ada 10, misalnya seperti itu. Nah termasuk Pak RW juga. Oh berarti yang punya developer sini. Pak RW harus punya data juga. Kemudian di situ baru sisanya punya RW 14 yang selain developer yang mana nih, ya kan? Iya, itu harus terdata dengan bagus, dengan rapi. Pak RW harus punya catatannya juga. Untuk apa? Untuk bahan nanti rapat kedua. Jadi di rapat kedua itu semua sudah punya bahan masing-masing, ya kan? Nah di situ baru kita nanti ultimatum. Setelah rapat kedua itu di ultimatum berarti apa? Yang si pedagang-pedagang itunya lah nanti yang kita kasih selebaran, kayak kasih sosialisasi, kayak atau apa? Kamu boleh jualan di sini, tetapi dengan catatan. Pertama apa? Jaga ketertiban, jaga kerapihan dan keindahan, jaga juga kebersihan, dan kamu pun harus berani menegur manakala ada orang yang buang sampah di situ, kan gitu. Manakala ada yang buang sampah di tempatmu, di depanmu, kamu tidak menegur, kamu keluar dari sini. Kita tegas-tegasan saja, seperti itu, ya kan? Sama Pak Adik, mengambil aja. Turun Pak dan Ramil. Sebelum kita ke kesimpulan, tadi sebetulnya ada satu pertanyaan dari para ketua RW terkait masalah apakah sudah diserahkan atau belumnya
pasum-pasos yang ada di TK ini kepada Pemda. Tadi kita ada jawaban pertama bahwa betul memang ada pasum-pasos yang sudah diserahkan secara parsial. Sebetulnya ada jawaban yang diinginkan terkait dengan seperti tadi yang telah disampaikan oleh Pak Kiai. Manakala misalkan terjadi, mungkin gitu ya, manakala terjadi di satu wilayah yang memang belum diserahkan secara parsial, kejadian misalkan jalannya rusak atau gimana, mungkin itu bagaimana tindak lanjutnya, mungkin itu pertanyaan yang lebih dalamnya itu. Mangga panginten Pak Haji Dodi, sareng Pak Hendrik anu tiasa ngawalarna. Tiasa nyimak Pak ieu teh nabi teu Pak. Nah, begini Pak Haji. Tadi para ketua RW itu bertanya masalah pasum-pasos, apakah sudah ada penyerahan atau tidak, ataupun perumahan ini dari developer itu apakah sudah diserahkan atau belum ke pihak Pemda. Tadi ada jawaban bahwa memang ada wilayah-wilayah tertentu yang sudah diserahkan secara parsial. Nah, dari itu Pak Haji pentingnya. Terus sekarang untuk wilayah-wilayah yang belum diserahkan, yang tidak termasuk ke dalam penyerahan parsial itu, manakala ada kejadian misalkan jalannya rusak atau napi kumaha itu telayak dia, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Pak Kiai, kinten-kinten tanggal walar saha, patarusannya salahnya gitu, selarasnya gitu Pak Haji, mangga sama gitu. Ya selama ini kalau yang masih belum diserahkan masih ditangani udah proper. Kalau aja, kalau Pak. Tadi kan Pak beli teka waler, tadi kan beli teka kuping ini Pak. Jadi gini Pak, mungkin sedikit saya bantu jelaskan. Jadi contoh Pak, kita ambil dari TKI 3. Contoh dari TKI 3 yang dimana ruko-ruko untuk kebersihan lingkungan dan keamanan masih dikelola oleh pihak developer. Nah, dimana kita memungut iuran tiap bulan Pak. Selama kita memungut kebersihan lingkungan, sampah, dan perbaikan jalan, full masih tanggung jawab di developer TKI 3. Nah, kebetulan untuk posisi masalah di TKI 2, secara kronologi saya tidak tahu Pak, secara detail. Hanya saat ini di TKI 2 ini sepanjang jalan kan dikelola oleh full 100% oleh pengurus Pak, untuk parkiran ruko, untuk keamanan dan kebersihan. Ngurus siapa? Ngurus warga. RW. Jadi RW kan nggak diurus RW. Parkiran pun sama desa. Ruko maksudnya keamanan lingkungan. Kalau keamanan dan kebersihan lingkungan kan dikelola ditertibkan oleh pengurus. Kalau parkiran memang ada yang kelola lagi ya Pak ya, kalau nggak salah parkiran tersendiri. Itu pun dari pihak desa. Nah, ini yang menjadi simpang siur ke depannya Pak, perlu dibicarakan kembali, dirembukan kembali antara pengurus untuk perbaikan jalan. Selama ini developer siap membantu ketika pengurus membutuhkan kerjasama dengan developer untuk pengecoran jalan. Pak Haji Dodi yang selalu mengakomodir itu ya Pak ya. Seperti itulah Pak kronologisnya. Sudah jam 1 lebih. Mungkin karena kita juga masih ada keperluan yang lain, barangkali mungkin kalau sama saya kurang afdol untuk menyimpulkannya. Tapi pertama mungkin terkait pertanyaan masalah tadi dari RW 09 masalah sampah sisa produksi, apa tadi juga sudah dijawab. Terus masalah PKL, ujung-ujung namahan tadi juga sudah dijawab sama developer. Terus ujung-ujungnya yang paling penting memang tadi seperti yang saya sampaikan bahwa permasalahan ini harus diselesaikan secara komprehensif, tidak bisa hanya satu-satu, baik dari sampah, masalah ketertiban, masalah sarana prasarana dan lain-lainnya. Ujung-ujungnya mungkin mudah-mudahan bisa jadi solusi adalah kita bentuk paguyuban para pedagang. Itu mungkin kesimpulan sementara saya, tapi yang lebih mundur Pak Hendrik bahasa Sunda nama Pak Camat akan menyampaikan. Mangga Pak Camat. Pak Hendrik, Pak Haji Dodi, satu lagi pertemuan mudah-mudahan ini tuntas ya. Kalau sekarang itu kan baru gambaran pemetaan bahwa persoalannya kok seperti itu mau diapakan. Nanti pertemuan yang kedua dibahas. Yang pertama sekarang itu kasih tugas
Pak RW mendata, Pak RT mendata kaitannya dengan, kita berbicara dulu depan dulu lah. Ya, depan dulu aja. Depan dulu aja. Data ada berapa PKL yang biasa mangkal, yang sudah terkomunikasikan. Pak RW punya kewajiban. Nah, kemudian developer yang sudah terbina berapa banyak, ya, minta datanya nanti dikolaborasi. Jadi sesuai dengan wilayah RW-nya. Nah, gitu ya. Kita buat desain untuk mengkomunikasikan, membuat paguyuban supaya ngurus nah. Nah, pengurus ini bukan hanya dari pelaku usaha aja, PKL saja ya, dagang kaki lima saja. Jadi penguatannya harus dimasukkan. Pak RW harus ada di situ, ya. Nggak perlu Pak RT-nya, ya. Kemudian developer, kemudian PKL, ya. Nanti posisinya di mana supaya tugas fungsinya tidak beradu, ya. Jadi ini jadi profesional tugasnya, tugas Pak RW sebagai apa, kewilayahan, tugas developer, ya. RT Pak. Nah, tugas developer nanti seperti apa, nanti didesain lah. Tugas Pak Kades seperti apa nanti. Memang ini, mohon maaf, ini harus clear, harus netral dulu, jangan deng-deng sebelah. Iya. Jangan mengambil kepentingan, udah kepentingan mau beres-beres. Ya harus dihadirkan desa oke. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi kita mau nggak menyelesaikan ini untuk semua ya, tidak ada terkecuali. Ya. Kalau memang di dalamnya ada yang masih menarik kepentingan, ya. Jadi kita diniatkan itu dan agendakan mungkin dari pihak developer ini nih luar biasa bisa memusyawarahkan ini untuk perbaikan ke depan. Jadi Pak RW punya data, Pak developer juga punya data, kemudian kapan kita rumuskan, termasuk juga rancangan nama paguyubannya juga harus indah ya. Ketika ngomong itu bangga. Ya, jadi Pak RW, Pak RT bangga, Pak Kades bangga, developer bangga, Pak Camat dan Pak Danani bangga, terus para PKL juga bangga. Kita punya paguyuban yang bisa memayungi kesejahteraan, mengadvokasi perlindungan mereka. Ya, saya pikir ini ya dijadikan satu contoh karena Margasi ini saya dibikin slogan Margasi Smart. Sekarang harus sudah mulai cerdas. Mohon maaf, bukan berarti belakang tidak cerdas. Tidak ada lagi pembodohan. Ya, harus sudah mulai cerdas. Kita berbicara ke depan untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, itu yang selanjutnya, mangga agenda ada dari developer. Ya. Dan ini ya wihdi ke Pak RW. Pak RW siap ya untuk ditata lebih baik. Nah, gitu. Soalnya memang biar persoalan-persoalan lingkungannya selesai. Jadi nanti tanggung jawab sampah nanti siapa? Sumber dana untuk pembayarannya bagaimana? Kan gitu ya. Kalau terhimpun akan jelas ya. Ketika memang nanti ada setelah dihitung-hitung ada, itu memang tinggal rumuskan oleh pengurus semua. Baiknya seperti apa dan sebagainya. Yang tadi disampaikan oleh Pak dan Ramil itu tinggal profesional aja ya. Jadi saya pikir semua bisa diselesaikan dengan syarat kita tegak lurus ya, tidak punya kepentingan yang lain-lain sehingga ini perjalanannya akan mulus ya. Nanti silakan mungkin diminta informasi kembali Pak Haji, kira-kira kapan bisa menyiapkan untuk mengundang kembali itu langsung ke teknis. Tanya PKL siap, kita perlu mendengar aspirasinya, justru kita pengen lagi tuh ya. Enak kalau sudah tertampung kan udah terhimpun semua ya. Nanti bisa ngobrol di muka itu, kemudian dibuat paguyuban, buat nama paguyuban, tugas fungsinya dan kewajiban yang lain. Terakhir mungkin Pak Hendrik ya, ini kaitannya dengan sampah yang 5 titik ini mohon secepatnya diselesaikan karena memang ada pengelolaan sementara yang sudah jelas di pengelola dulu ya, di developer. Nanti kita kerjasama dengan Pak Asep Bintang PUPR untuk mengangkut ya, terserah, kita pun tidak mau tahu hal itu dibawa kemana ya, yang penting berangkat dari sini bersih gitu ya. Alasan apapun itu tugas dia, saya harus tegas gitu, kalau nggak gitu kita lemah ya. Kemudian untuk Pak UPT PUPR mohon lintasan PUPR yang belum rapi ini
Mohon dirapikan, jangan sampai nanti kita sudah punya komitmen yang kuat tidak ada perubahan, cuma ya. Jadi saya minta itu laksanakan. Tim Pak Jerry ini kan sudah bagus ketika bisa kontak langsung respon ya. Seperti halnya kemarin tuh dari SMA tol CMLJ juga nuduh ke developer, ternyata saya kumpulkan dia tanggung jawab, dia yang melaksanakan itu ya. Jadi ya kayak gitulah. Sampai ke sana Pak Wadan, sampai ke daerah Ulit kan cukup panjang kan. Ternyata bisa gitu ya. Berkaitan dengan masalah yang dianggap penindakan atau teguran, himbauan, mohon minta pendampingan Pak. Pendampingan dari kami, bisa dari babinya susah hubungi saya aja Pak. Kalau saya mah, kalau sehari 28 jam mungkin HP saya aktif 28 jam, cuma karena sehari 24 jam. Saya jam 1, jam 3 terima pengaduan warga, saya angkat Pak. Karena itu sudah, ibaratnya saya setelah menjadi Kapolsek ini sudah serahkan jiwa dan raganya untuk negara. Itu ya Pak Daramil ya? Betul, iya, betul. Harus. Dan bagi saya itu setelah pindah ke Polsek Margasi ini, mohon maaf, mata saya tuh jadi buta warna Pak. Karena ngelihat kalender itu hitam semua, nggak ada merahnya Pak. Jadi bila ada butuh kami Pak pendampingan apa silakan catat nomor saya Pak, bisa 0813. Nomornya dicatat Pak. Pak Kapolsek, kami minta pendampingan karena kami ingin memberikan himbauan apa itu nggak perlu Bapak mikirkan, waduh harus biaya ini, nggak usah Pak. Dan mohon izin dan diulangi lagi nomor kontaknya dan 0813 15 20 3455. Silakan Pak. Pak Kapolsek, kami besok mau ada acara himbauan istilahnya teguran lah kepada para PKLA, minta bantuan. Pak Daramil juga sama Pak. Nah, jadi biar ada power lah sedikit. Istilahnya kita setiap kalau ada masalah, ayo kita keroyok bareng-bareng lah Pak. Masuk keroyok bareng-bareng itu bukan berarti kekerasan maksudnya. Kita pecahkan bareng-bareng gitu maksudnya. Kita pecahkan bareng. Mungkin itu Pak Camat. Untuk kesempatan kali ini kita ini hanya mungkin kita akan menyimpulkan, tapi kita mencari bahan nanti kita melaksanakan pembukaan yang kedua yang akan dilaksanakan. Dan untuk masalah tempat waktu nanti kita menunggu informasi dari pihak developer Badai Irhana Pak Hendriknya. Ya, siap. Kuringan Tosan. Nah, yang selanjutnya mungkin tadi terkait dengan urusan tertib administrasi RT/RW juga, kalau dianggap perlu, Pak Wanta, Bapak kan ada nomor kontak saya ya, nanti saya share Pergub dan Perdanya harus seperti apa kan gitu ya, harus seperti apa biar produk-produk yang dikeluarkan oleh RT/RW itu seragam semuanya satu kabupaten, lah misalkan logo nakar dan logo Pemda di Benten kayak gitu, misalnya saya share. Intinya mungkin untuk kesempatan kali ini, alhamdulillah kita sudah bisa berdiskusi panjang lebar, bersilaturahmi. Mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan tadi ini ada manfaatnya buat kita, buat warga masyarakat TKI dan Desa Rahayu khususnya. Umumnya mungkin untuk Kecamatan Margasi di dalam rangka menciptakan lokasi Taman Popo Indah ini yang indah, bersih, aman dan nyaman gitu ya. Siapa lagi mungkin ini menjadi tugas kita bersama, bukan hanya tugas Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek ataupun Pak Camat, tapi tugas seluruh warga masyarakat yang ada di lingkungan khususnya sepanjang Taman Popo Indah ini. Artinya kita semua harus sama-sama memikirkan, tapi bukan hanya memikirkan, kita juga harus bersama-sama untuk melaksanakan actionnya supaya bisa terwujud apa yang kita inginkan. Barangkali itu saja yang dapat kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkannya di kesempatan yang akan datang. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf apabila selama saya menjalankan tugas selaku moderator banyak kesalahan-kesalahannya. Kopi Pak Hendrik pada terus terangin Pak, adat abdi kadang-kadang kasar abdi ke Pak Hendrik kan gitunya. Pak Hendrik kumaha ieu, Pak Hendrik kumaha ieu, apalagi Pak Haji Dodi gitu. Tapi itu memang karakter saya gitu ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.